Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal rangka ESAF karatan ya. Yang satu adalah kita ini jangan menganggap bahwa cuma rangka ESAF saja yang karatan. Bahkan yang kasus patah pun terjadi pada rangka yang non ESAF juga. Kenapa kok bisa terjadi? Ya karena pengerjaannya memang sama-sama nggak bagus. Jadi di ESAF disebut pengecatannya tipis, kurang bagus. Di rangka biasa juga sama, tipis, kurang bagus. Yang ESAF disebut dalamnya nggak dicat, ya sepertinya yang rangka non ESAF juga sebagian dalamnya nggak dicat. Ada silikat yang ternyata kalau rontok bisa menyebabkan karat, karena warna coklat itu sebenarnya bukan warna alami dari silikat. Coklat ya itu tanda oksidasi, tanda karat. Nah, silikat itu katanya bisa bersih kalau pakai sikat besi, bisa hilang. Artinya sama air pun masih bisa rembes ya, karena sifatnya bukan kayak lem, tapi kayak apa ya, silikat itu kan gelas itu ya, silikon. Kalau sudah panas gitu jadi membentuk lapisan padat. Nah, itu bisa jadi sumber karat juga, karena itu bukan cat, bukan antioksidan. Bukan pencegah karat ya. Terus sama satu lagi, spakbornya. Walau mungkin spakbornya Honda Beat, spakbornya PCX 160 itu lebih tinggi daripada yang Vario 160, tapi tetap mudah terjadi karat. Buktinya apa? Buktinya adalah karena kita banyak lihat triple clamp yang karatan. Triple clamp yang karatan itu ya sumbernya sama ya. Triple clamp itu kena cipratan air dari ban saat lewat jalan becek, karena memang spakbornya terlalu pendek dan nggak bisa mencegah cipratan air lumpur. Nah, tapi yang di Vario 160 lebih parah, memang banyak sekali ya, jauh lebih banyak. Dari Honda sendiri juga mengakui bahwa yang model non ESAF itu bisa keropos karena karat dan patah. Cuma memang benar ya, ada bro yang menyebutkan bahwa karatan kalau di yang model non ESAF itu mulainya dari bagian rangka yang kena cipratan air. Bener itu ya, karena penulis lihat di beberapa kasus memang seperti itu. Sementara itu yang ESAF memang tidak menutup kemungkinan yang bagian depan itu yang patah, tapi banyak juga yang mulainya dari dari bawah depan. Mungkin karena waktu kena airnya terus lari ke bawah itu ya. Yang di model ESAF karat itu sepertinya dimulai dari bagian yang
pijakan kaki dulu ya. Jadi kalau pijakan kaki sudah dirasa nggak stabil, nah itu waktunya ngecek rangka, karena bisa jadi yang bagian dalamnya itu lebih parah. Jadi pengecekannya seperti itu ya. Kita juga harus tahu ya bahwa yang ke expose, yang ke posting, yang ada videonya atau ada gambarnya itu hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil dari yang sudah ada. Mungkin ada yang ngomong kasus rangka patah ini belum ada korban jiwanya. Mungkin ya nggak pernah lihat video ya, karena memang yang namanya kasus-kasus peristiwa-peristiwa gitu lebih banyak ditemui di grup ya, terutama di grupnya sesama vario, sesama pit. Kalau ada yang tahu gitu biasanya ya juga diposting di grup yang lebih besar, biasanya yang soal hujat-hujatan, soal motor secara general atau di suatu wilayah ya. Tapi tetap expose yang tersebar itu pasti lebih sedikit daripada yang kejadian sebenarnya. Seperti ada dua info dari Sipro, dari pemirsa yang ngomong bahwa iya bener mas, ada yang sampai meninggal waktu rangkanya patah. Yang satu ngomong di Jakarta, yang satu ngomong di mana ya, daerah Jawa Tengah, penulis lupa nyebut daerah apa, kalau nggak salah Jawa Tengah. Korban sampai meninggal, tapi nggak ada yang expose. Kenapa? Ya karena memang nggak semua orang Indonesia ngerti internet. Nggak semua orang punya akun Facebook, nggak semua orang punya Twitter, nggak semua orang punya Instagram atau TikTok. Orang yang punya TikTok biasanya orang yang punya kuota, dan nggak semua orang punya kuota. Ada yang punyanya kalau pas lagi ngopi atau ngeteh gitu ya. Lagi pula orang juga nggak selalu siap ya mengabadikan sesuatu kalau misalnya itu sekelebat gitu. Mungkin ada yang menunjukkan sambil jalan, ada yang ketika orang duduk-duduk dilihat pinggir jalan ada orang yang menuntun motor rangkanya patah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong kejadiannya cuma segelintir, ya karena memang yang bisa posting video, yang bisa posting gambar cuma segelintir. Tapi kalau kita lihat di grup-grupnya yang kena gitu ya, kayak grup Vario 160 saja ya, ada cukup banyak ya orang yang ketika ada yang posting, wah bagian ini sudah berkarat gitu ya, yang ngomong sama itu cukup banyak. Senasib mas, sama mas, wah kita juga sama ya, maklum lah. Yang jelas kita juga harus tetap waspada lah, walau motor misalnya punya motor Honda apapun lah ya yang produksi akhir-akhir ini, karena produksi akhir-akhir ini ya itu ya problem berkaratnya cepat. Untuk penanganannya ya mirip sih, dicek rangkanya, kalau ada karat dibenahi, kalau sampai udah kropos ya diketok pakai palu kencang, tuang gitu ya. Kalau normal ya bunyi tuang gitu aja, kalau sudah normal belesek cekluk gitu ya, nggak bunyi tuang. Nah kalau sudah sampai belesek gitu ya baiknya dikuati. Habis dilas ya, nanti kan pasti dilas. Mungkin langsung dicat ya wis lah,
Tapi lebih baik lagi kalau dibersihkan dulu sebelum dicat ya. Kalau knalpot biasanya tebel, tapi kalau yang lain nggak begitu tebel. Ya, jadi tetap waspada ya, yang punya motor Honda, baik yang SAF atau yang tidak. Baiknya ya cek kalau kondisi belakang roda depan di bagian frame yang terkena cipratan air itu ternyata banyak lumpur, waspada ya, coba bersihkan. Kalau yang non SAF, perhatikan apakah bagian situ keropos, diketok pakai pakai palu atau pakai batu yang kencang, tuang gitu ya. Kalau belesek segeralah dilaskan. Kalau yang pemilik motor SAF begitu lihat ada lumpur, bongkar, karena biasanya bukan di bagian situ yang parah, tapi di bagian bawah, karena air lumpur akan masuk turun ke bawah dan nyantol ke bagian dek bawah. Nyantol di situ akan membuat karat makin parah ya. Karena airnya sulit kebuang dari rangkanya sendiri, lubangnya juga kurang untuk bagian bawahnya. Jadi keropos dari dalam ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.